Kalau hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini dicari-cari terus, dihubung-hubungkan terus. Kita takutnya nanti publik akan menilai Pak Surya Paloh lebih mampu berjiwa besar dibandingkan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, hubungan antara Nasdem dengan Joko Widodo atau hubungan antara Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo makin hari kelihatannya semakin menarik untuk kita saksikan. Ada saja hal-hal yang tampaknya seperti di satu sisi Pak Jokowi menarik untuk dilihat langkah-langkah yang dilakukannya terhadap Nasdem yang dimaknai oleh publik itu menyenggol Nasdem. Dan di sisi lain Surya Paloh pun menarik juga dilihat oleh publik langkah-langkah yang dilakukannya yang dimaknai oleh publik juga mengarah kepada Joko Widodo. Baru saja hari ulang tahun Nasdem berlangsung dan mungkin semenjak tahun 2014 sampai sekarang satu-satunya hari ulang tahun Partai Nasdem yang tidak dihadiri oleh Joko Widodo. Mohon maaf kalau keliru. Yang menariknya bukan itu. Yang menariknya ketika Jokowi tidak hadir dalam HUT ke-11 Partai Nasdem, waktu itu publik mengartikannya karena Pak Jokowi sedang ada kegiatan di KTT ASEAN. Tentu saja kegiatan itu sangat penting. Lagi pula Pak Jokowi sibuk sekali oleh kegiatan pelaksanaan G20 di Bali. Namun ketika publik menunggu apakah ada ucapan ulang tahun dari Pak Jokowi kepada Partai Nasdem, ternyata juga tidak ada. Hari Sabtu kemarin berlangsung acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah di Solo. Pak Jokowi sedang berada di KTT APEC. Namun Pak Jokowi buru-buru pulang untuk menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Solo. Lagi-lagi publik mengatakan mungkin saja kegiatan di KTT ASEAN baru lalu hanya alasan saja bagi Pak Jokowi kalau dia memang beralasan untuk tidak hadir di hari ulang tahun Partai Nasdem. Buktinya sekarang Pak Jokowi buru-buru pulang meninggalkan KTT APEC untuk menghadiri pembukaan Muktamar Muhammadiyah. Sehingga ada yang mengatakan ini semacam kode bagi Partai Nasdem dari Pak Jokowi. Mari kita baca berita tentang hal ini dan nanti kita ulas lagi. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Buru-buru hadiri acara Muhammadiyah. Jokowi dinilai sinyali buat Nasdem. 2. Membelot
Mundur dong. Berita ini tertanggal 20 November 2022, hari Minggu ini, tepatnya pukul 6.15 WIB pagi ini. Warta Ekonomi Jakarta. Pegiat media sosial John Sitorus menyoroti bagaimana kehadiran Joko Widodo alias Jokowi dalam Muktamar Muhammadiyah di Solo Sabtu 19 November 2022. Dirinya secara khusus mengungkit bagaimana mantan gubernur itu buru-buru menghadiri acara tersebut sambil menyenggol Partai Nasdem. Saat itu Jokowi diketahui tidak hadir dalam HUT Nasdem karena menghadiri KTT ASEAN di Kamboja. Setiap langkah Jokowi penuh dengan makna. Pertanyaan tak mesti dijawab lewat kata-kata, tulis John Sitorus seperti dikutip Mama Gini pada Sabtu 19 November 2022. Uniknya, momentumnya selalu tepat. Jokowi tak hadir di ulang tahun Nasdem saat KTT ASEAN di Kamboja. Tetapi Jokowi memilih pulang lebih cepat dari KTT APEC demi Muktamar Muhammadiyah, imbuhnya. Pengamat politik ini lantas mengungkapkan bahwa sikap Jokowi ini merupakan kode bagi kader Nasdem agar keluar dari kabinet yang dipimpin oleh Jokowi. Ini sekaligus menegaskan Jokowi membuka pintu selebar-lebarnya kepada Nasdem untuk menarik semua kadernya di kabinet, ujarnya. Menurutnya, Jokowi tidak ingin mendepak kader Nasdem di pemerintahannya secara langsung. Jokowi tak ingin meresapel langsung. Jokowi ingin etika politik terjaga. Kalau membelot, ya mundur dong. Kok masih betah di kabinet? Nggak malu, pungkasnya. Cuitan ini sontak saja menuai beragam komentar pro kontra dari netizen. Tindakan simbolik seperti ini yang bikin overthinking mereka itu, kata netizen. Begitu aja kok jadi bahan omongan dan nyinyiran sih. Padahal yang diomongin adem-adem aja, tutur netizen lain. Nggak apa-apa nanti yang kepilih sebagai ketum Muhammadiyah Buya Anwar Abbas. Paling Jokowi mau balik cepat, lihat kandang bebek lagi, tambah netizen. Bilang aja lo sakit hati karena Nasdem dukung Anies, komentar netizen lainnya lagi. Sahabat BN, memang menarik kalau kita perhatikan hubungan antara Surya Paloh atau Nasdem dengan Jokowi atau Presiden. Langkah-langkah yang mereka mainkan mungkin saja Pak Jokowi dan Surya Paloh tidak mengartikan apa yang mereka lakukan berdua seperti artikan oleh publik. Tetapi itulah konsekuensi dari seorang tokoh kalau ada persoalan. Kalau kita perhatikan, andaikan Pak Jokowi memang tidak suka atau tidak mau atau tidak ingin lagi melihat kader Nasdem di kabinetnya, Pak Jokowi kan punya hak prerogatif. Harusnya Pak Jokowi lakukan saja resapel. Tidak jadi persoalan tentunya. Apa yang bisa dilakukan oleh Nasdem atau oleh Surya Paloh kalau Pak Jokowi melakukan haknya, yaitu hak prerogatif. Tak perlu pula menunggu Partai Nasdem menarik kadernya. Cuma kita melihat sekarang ini, di satu sisi, kalau benar apa yang dimaknai oleh netizen atau apa yang dimaknai oleh publik sekarang ini, kalau memang Pak Jokowi membuka pintu untuk Partai Nasdem atau Surya Paloh keluar kabinet kadernya, tampaknya Pak Surya Paloh tentu juga menunggu kapan kadernya akan dikeluarkan atau akan dicopot oleh Pak Jokowi. Dia saling menunggu orang ini. Mungkin saja, ini mungkin ya, kita tidak tahu persis. Silakan kamu keluar karena kamu telah mendukung orang yang tidak saya sukai. Bisa saja begitu.
kata Pak Jokowi atau Presiden. Dan kata Surya Paloh atau Nasdem, saya menunggu kamu keluarkan. Coba kamu keluarkan kader saya. Ini saling menunggu begini. Sebab mereka ini saling punya kekuatan. Kita melihat Nasdem dan Surya Paloh itu punya kekuatan di satu sisi. Dan Pak Jokowi selaku presiden punya kekuatan pula. Kalau Pak Jokowi mendepak kader Nasdem dari kabinetnya, tentu Pak Jokowi harus siap menghadapi kekuatan yang ada pada Nasdem dan Surya Paloh. Sebaliknya, kalau Pak Surya Paloh dan Nasdem menarik kadernya dari kabinet, yang artinya bisa saja Pak Surya Paloh telah benar-benar buka front dengan Jokowi atau presiden. Tentu Surya Paloh dan Nasdem siap pula dengan risiko yang mungkin saja akan ada pada Nasdem atau Surya Paloh berdasarkan kekuatan yang ada pada Pak Jokowi atau presiden. Jadi mereka saling menunggu. Apalagi waktu tidak lama lagi. Kalau mereka saling menunggu begini, walaupun mungkin di hati ada sedikit-sedikit goresan, tetapi besar kemungkinan setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden nanti, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh kita yakin akan baik. Tetapi kalau adu gerobak dari sekarang, setelah nanti Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, tentu besar kemungkinan hubungan mereka betul-betul akan patah arang. Kalau hubungan mereka patah arang, Pak Jokowi tidak presiden lagi, dan Pak Jokowi tidak pula ketua partai, sedangkan Surya Paloh masih punya partai, dan Pak Surya Paloh juga punya kekuatan lain seperti media. Tentu dalam jangka panjang banyak yang perlu dipikirkan oleh kedua belah pihak. Pak Jokowi tentu saja ingin berhubungan baik dengan Pak Surya Paloh walaupun dia nanti tidak lagi jadi presiden. Dan Pak Surya Paloh juga mungkin ingin berhubungan baik terus dengan Pak Jokowi walaupun Pak Jokowi nanti tidak jadi presiden lagi. Sebab bagaimanapun kita selaku orang timur, walaupun perselisihan hanya di dunia politik, kalau sudah sangat patah arang, itu dampaknya kepada pribadi akan ada. Percayalah, kita orang timur. Kalau orang timur, tentu kita punya bagaimanapun perasaan pasti ada. Tidak hanya logika semata. Perasaanlah nanti yang akan membuat hubungan politik ini akan berdampak kepada hubungan pribadi. Kalau hubungan politik habis Pak Jokowi jadi presiden, ya habis, tidak ada masalah nanti. Kalaupun ada sekarang goresan-goresan politik, tidak dalam hati. Tapi kalau sempat merembet kepada hubungan pribadi, kalau nanti Pak Jokowi tidak presiden lagi, hubungan mereka juga akan berseteru. Pak Jokowi mungkin saja akan melakukan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan kepada Pak Surya Paloh dalam hal yang tidak diinginkan oleh Pak Surya Paloh. Dan begitu juga tidak tertutup kemungkinan Pak Surya Paloh bisa saja melakukan hal-hal tertentu yang tidak diinginkan oleh Pak Jokowi sesuai dengan kekuatan yang ada pada Pak Surya Paloh, baik kekuatan media maupun kekuatan partai. Bisa saja itu terjadi. Maka tentu kita kira kedua orang ini sama-sama ingin menahan sekarang. Kalau memang sikap atau langkah politik Nasdem atau Pak Surya Paloh mencalonkan Anies benar-benar tidak ada kata sepatah, tidak ada
pembicaraan pendahuluan oleh Pak Surya Paloh atau oleh Nasdem kepada Pak Jokowi atau kepada Presiden. Kalau memang. Tapi kalau ada pembicaraan agak sedikit saja, walaupun mungkin pembicaraan itu isinya tidak menemui kesepakatan antara Pak Surya Paloh yang akan mencalonkan Anies dengan Pak Jokowi yang tidak setuju dicalonkan Anies. Tapi kalau sudah ada kata-kata, kalau ada pembicaraan pendahuluan, saya kira ini akan mudah nanti klopnya kembali. Sebab mereka sudah sama-sama orang besar. Tidak lagi berjiwa kecil. Mereka sudah berjiwa besar. Karena itu kita tidak yakin ketidakhadiran Pak Jokowi pada hari ulang tahun Nasdem karena kesal, karena sakit hati, karena Nasdem atau Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan. Kita tidak yakin. Kalau itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak menghadiri acara ulang tahun Nasdem. Tiba-tiba sekarang dia perlihatkan pula kepada Pak Surya Paloh atau Nasdem bahwa dia berusaha untuk hadir di Muhammadiyah. Demikian juga kita juga tidak yakin bahwa pada acara Perindo kemarin ada isu mengatakan Pak Surya Paloh mau merangkul Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak mau dirangkul. Itu tidak yakin begitu. Sebab kalau itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai seorang presiden, publik akan menilai diam-diam bahwa kecil jiwanya itu. Masa ya karena hanya mencalonkan seorang Anies Baswedan dan sudah jelas-jelas Pak Jokowi tidak bisa lagi dicalonkan kecuali Pak Jokowi meminta dukungan kepada Pak Surya Paloh agar dia dicalonkan kembali karena dia bisa maju 3 kali. Tetapi tiba-tiba Pak Surya Paloh mencalonkan Anies. Itu memang. Tapi ini tidak demikian. Pak Jokowi tidak maju lagi. Hubungan baik Surya Paloh itu dengan Jokowi. Bukan dengan Ganjar. Atau bukan dengan teman-teman Pak Jokowi yang lain. Hubungan politiknya yang kerap itu dengan Jokowi. Dengan anak menantu Pak Jokowi pun belum tentu. Tapi dengan Pak Jokowi. Makanya ketika Pak Jokowi tidak bisa lagi dicalonkan, wajar Pak Surya Paloh mencalonkan yang lain. Yang diperkirakannya akan bisa memenangkan untuk penyelamatan partainya. Ini logis. Untuk menyelamatkan partainya. Tidak mungkinlah dia menunggu orang yang dititikkan oleh Pak Jokowi, sementara orang itu belum tentu menurut Nasdem akan menyelamatkan partainya. Jadi kita tidak percaya, kita kurang yakin kalau Pak Jokowi cari-cari alasan untuk tidak hadir di dalam HUT atau hari ulang tahun Nasdem. Dan kita juga tidak yakin bahwa Pak Jokowi tidak mau menerima rangkulan Pak Surya Paloh. Sebab kalau itu terjadi, Pak Jokowi kecil sekali jiwanya. Masa seorang presiden begitu? Seorang pimpinan bangsa ada pula ngambek-ngambek kan? Tidak ada, saya kira tidak ada itu. Dan memang Pak Surya Paloh pun tidak pernah menyebut Pak Jokowi tidak hadir karena dia kesal kenapa. Tidak ada. Pak Surya Paloh malah mengatakan membela Pak Jokowi dengan mengatakan kerana kesibukan, kerana ini, kerana itu. Membela. Kalau ini dihubung-hubungkan terus, kalau hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi ini dicari-cari terus, dihubung-hubungkan terus, kita takutnya nanti publik akan menilai Pak Surya Paloh lebih mampu berjiwa besar dibandingkan Pak Jokowi. Kita tentu tidak ingin begitu, sebab Pak Jokowi ini bagaimanapun dia adalah seorang presiden yang tentu saja berjiwa besar. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.